Banyak yang beli burung ke saya, burung kicau muda hutan. Itu banyak yang bertanya, bagaimana sih pemeliharaan burung bakalan muda hutan itu yang hasil dari penangkapan atau hasil dari beli di pengepul. Nah, kali ini saya akan membahas untuk pemeliharaan burung muda hutan. Biasanya burung muda hutan itu belum beradaptasi dengan lingkungan yang ada di dalam rumah kita ataupun ada di tempat pemeliharaan kita. Yang pertama-tama poin yang akan saya bagikan yaitu poin untuk pengepuran burung muda hutan. Burung muda hutan biasanya mereka makan serangga, makan belalang, makan ulat-ulatan. Nah, kali ini kalau kita beli burung, itu tentu harus diajarkan bagaimana cara proses pengepuran. Proses pengepuran biasanya dilakukan. Nah, kali ini saya mau membeli trik daripada penggunaan cairan bakteri. Nah, biasa saya menggunakan cairan ini. Ini dosisnya cuman sedikit aja. Ini disebut M4 peternakan atau cairan bakteri. Cairan bakteri ini bisa kita campurkan kepada minum burung untuk burung bakalan. Burung bakalan ini biasanya mereka maunya makan kroto, jangkrik, ataupun ulat Hongkong. Tentu mereka lebih lingas, mereka lebih giras, mereka lebih takut pada manusia, mereka juga nggak mau makan, mereka juga stresnya tinggi. Nah, untuk menghindari stres tinggi itu kita bantu memakai cairan bakteri tersebut yang kita berikan pada minum burung. Ya, cukup 5-4 tetes lah kalau untuk tempat minum burung. Cara pengepurannya biasanya dilakukan kita campur dengan pur yang kita sediakan di cepuk burung, tempat makan burung. Biasanya kita campur dengan jangkrik. Jangkrik itu kita galau, kita satukan agar ketika burung tersebut mematuk jangkrik tersebut, maka kecium pula pur yang kita berikan. Biasanya pur lembut. Pur lembut yang kita berikan untuk awal-awal. Untuk yang memakan pur kasar lebih besar purnya, biasanya kita ajarkan dulu untuk proses pengepuran pur lembut dulu gitu. Cairan tersebut itu, cairan yang tadi bakteri itu membantu untuk pencernaan burung. Ketika burung baru nyampe, ketika burung baru datang dari hutan ke tangan kita, maka pencernaannya kita perbaiki dulu. Seperti manusia atau anak kecil, kalau pencernaannya kita benar, maka dia akan nyaman untuk disangkar. Maka kita anak kecil tersebut juga akan nyaman, tidak akan sakit perut. Begitu pula dengan burung tersebut akan nyaman disangkar. Nah, setelah nyaman, maka dia akan berkurang stresnya, dia akan berkurang takut pada manusianya, dia akan berkurang girasnya kalau pencernaannya telah pulih. Nah, kita gunakan cairan bakteri tersebut selama beberapa hari. Ketika burung itu meminumnya, pencernaannya baik, maka burung itu akan mulai rajin berbunyi. Nah, itu tahap untuk pengepuran. Selanjutnya, saya akan bahas juga untuk tahap penjinakan. Dan juga tahap-tahap yang lainnya khusus burung muda hutan yang baru kita beli. Nah, setelah tahap pengepuran berhasil,
maka kita bisa melihatnya dari bagaimana cara burung itu membuang kotoran. Kalau kotorannya masih mencret, berarti dia belum 100% ngepur. Nah, kalau kotorannya udah keras, udah berbentuk angka 6, angka-angka gitu, maka itu pengepuran berhasil. Dan pengepuran juga bisa dilakukan memakai kroto yang digalau sama pur lembut, memakai ulat Hongkong ataupun ulat Jerman. Nah, untuk ulat Jerman itu biasanya kita potong dulu ujung kepalanya supaya tidak menggigit pada leher burung. Nah, baru kita di sini proses pemandian, penjemuran, dan tahap penjinakan. Ada burung yang hutan tidak bisa jinak dikarenakan dia aktif sifatnya. Banyak seperti kayak burung cucak bata, dia aktif. Nah, maka dari itu powernya juga power suaranya itu lebih kenceng walaupun burungnya kecil. Itu ciri-ciri burung hutan yang sulit untuk dijinakkan. Kalau burung hutan contohnya seperti burung hutan teledekan, sulingan, mungkin tahap penjinakannya lebih mudah. Nah, di sini bagaimana untuk awal tahap poin pertama penjemuran dulu. Untuk tahap penjemuran kita setelah lancar ngepurnya baru burung bisa dijemur. Kita jemur selama setengah jam. Kalau boleh kita jangan lebih dari setengah jam atau 30 menit dikarenakan burung itu masih baru kuat dan masih sedikit stres juga. Nah, tahap penjemuran di sini biasanya memakai kerodong yang dibuka 1/4 dari sangkarnya. Kerodong yang dipakai jangan yang transparan. Nah, kalau burung itu masuk ke dalam rumah setelah penjemuran, usahakan untuk jauh dari burung yang udah lama kita miliki atau yang udah gacor. Karena burung itu akan habis mentalnya gitu. Nah, setelah tahap penjemuran yang kita berulang-ulang lakukan secara konsisten, dan ingat, jangan pernah menjemur dalam keadaan burung itu memakai vitamin atau obat-obatan, karena reaksi dari obat-obatan itu akan hilang oleh sinar matahari. Maka dari itu, lebih baik minumnya kita ganti dulu air putih untuk tahap penjemuran. Nah, biasakan burungnya dijemur di gantung, di genteng-genteng rumah. Setelah itu, kalau burungnya udah sehari, kita jemur 1/4 buka kerodongnya, 2 hari, 3 hari. Nah, boleh kita coba untuk mandi seperti mandi di pagi hari. Mandi seperti di pagi hari, usahakan jangan menggunakan cepuk karena membuat burung itu malas untuk berbunyi. Biasanya kalau saya analisa dari kejadian-kejadian yang menggunakan cepuk tempat yang lebih besar ditaruh air di kandang. Nah, coba kita usahakan untuk disemprot menggunakan spray yang ibun, yang paling kecil, yang paling awal. Jadi tidak menyemprot dengan yang mancur, airnya terlalu mendorong besar. Dan ingat, jangan pernah sekali-kali untuk menyemprot dengan selang. Banyak laporan-laporan ke saya yang beli burung itu karena nggak sabar, karena nggak konsisten, karena kesibukan mereka gitu. Mereka semprot dengan
selang yang dialirkan oleh keran, disemprot di tempat keramba dan disemprot dengan selang. Akhirnya burung itu bukan makin jinak, burung itu malah ketakutan karena daya dorong air itu ya sakit ya ke burung. Akhirnya burung gak nyaman, lalu dia jadi takut, dia jadi lebih giras, lebih lingas. Janganlah, kasihan burungnya juga makhluk hidup, pengen hidup, dan dia juga berusaha untuk adaptasi. Nah, tahap pemandian ini jangan dulu kita mandikan malam kalau belum proses dalam tahap pagi. Nah, kalau tahap pagi itu udah dilakukan selama berhari-hari, baru proses untuk mandi malam atau mandi sore. Nah, biasanya untuk para penghobi kicau mania yang mau dilombakan, yang mau tampil mentalnya bagus, biasanya burung yang udah sehat, yang udah ngepur lancar, yang udah lama kita pelihara, baru proses mandi malam ini dilakukan karena benar-benar memacu untuk mental burung. Dan burung sendiri di alam liarnya memang mandi pagi, kadang mandi malam. Bagaimana kondisinya si burung tersebut. Tapi kalau untuk burung yang baru ngepur, biasanya cuman mandi pagi atau sore. Nah, yang ketiga, kita proses tahap penjinakan. Setelah penjemuran tadi yang saya bilang dibuka seperempat kerodong, kita mulai beranikan untuk hari kedua atau ketiga setengah kerodong. Setelah setengah kerodong kita full buka tanpa sarung di penjemuran tersebut. Tetap larinya setengah jam biar konsisten dulu. Dan jangan pernah dibetrak burung yang baru datang atau baru ngepul yang baru kita dari pengepul maksudnya, yang baru kita beli maksudnya. Jangan pernah dibetrak penjemurannya. Ada yang kita karena nggak sabar, ada yang kita jemur dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itu mungkin prosesnya nanti, karena burung juga bukan seperti kerupuk yang digoreng sampai panas jadi enak dimakan. Nah, kita perlahan-lahan dengan sabar untuk memproses burung hutan tersebut. Ini tahap penjinakan yang biasanya saya lakukan, yang biasanya mereka tanyakan kepada saya, bagaimana katanya tahap penjinakan. Tahap penjinakan setelah penjemuran kerodongnya dibuka full buka kerodong, baru tahap penjemuran tersebut, tahap penjinakan tersebut baru kita lakukan. Tahap penjinakan tersebut biasanya boleh kita angin-anginkan burung tersebut sambil dijemur pagi hari, taruh di bawah yang dekat orang lalu lalang, yang dekat orang melintas gitu kan. Setelah dijemur selama setengah jam, siang harinya atau sore harinya boleh kita bukakan kerodongnya dan taruh di dekat orang yang ngelewat, orang yang aktivitas, supaya burung itu beradaptasi dengan manusia. Nah, untuk bantuannya boleh kita taruh di sebelah televisi. Bisa misalkan di ruang tamu yang ada televisinya, taruh aja di sebelahnya. Maka burung tersebut terbiasa akan suara bising atau suara orang berbicara ataupun orang yang lewat. Mungkin tahap-tahap ini bisa berguna bagi para kicau mania yang memulai untuk memelihara burung bakalan. Nah, untuk pemandian boleh kita bantu dengan cairan bakteri yang saya berikan di awal video tadi.
boleh kita berikan pada spray yang diberi air. Kita gunakan 1/4 seloki tutup cairan tadi. Kita campurkan agar supaya bakteri yang ada dalam burung hutan ataupun sangkar burung, bakteri jahatnya akan tergantikan oleh bakteri baik. Nah, itulah fungsinya untuk cairan bakteri tersebut. Makanya saya menggunakan cairan tersebut agar bisa digunakan untuk proses pemandian, proses ketika nanti burungnya tersebut molting, ganti bulu, proses untuk pemandian di saat ganti bulu, di saat melaras, di saat mabung. Itu pemandiannya boleh pakai cairan M4 tadi, cairan bakteri tadi. Maaf, saya bukan mengendorse atau mengiklan cairan bakteri tersebut. Supaya para kicau mania di sini tidak salah, makanya saya sebutkan merek tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi para pengkicau, penghobi kicau maksudnya, penghobi kicau semua. Terima kasih. Hatur nuhun.